bagaimana seorang mukmin menanggapi ujian yang datang. Salah satu yang bisa membuat kita akhirnya bisa melalui musibah atau ujian dengan tenang, yaitu bayangkanlah bagaimana para malaikat memberikan ucapan selamat karena kesabaran kita dalam menghadapi musibah. Ini ucapan malaikat diucapkan nanti kalau kita masuk surga, ya. Kalau kita masuk surga, maka yang diucapkan oleh malaikat ini firman Allah surah Ar-Ra'd ayat 24. Yang bunyinya salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Sambil malaikat menemui mereka sambil mengucapkan salam sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Orang masuk surga karena kesabarannya. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Nah, jadi kita bisa merenungi ayat ini kalau memang nanti orang-orang yang masuk surga itu justru disebutkan ini surga ini, istana ini, dayang-dayang ini, semua fasilitas ini diberikan karena kamu bersabar. Dan saya ingatkan kembali sabar dalam 3 poin. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Yang kedua, sabar terhadap godaan berbuat dosa, maksiat. Semua orang pasti punya peluang buat dosa, tapi dia sabar, dia kontrol dirinya. Dan yang ketiga, sabar atas ujian harian, kayak sakit, gangguan orang. Nah itu sabar-sabar ini yang mendatangkan banyak sekali pahala. Agar kita bisa mudah melalui permasalahan-permasalahan dalam hidup kita, kita harus tahu memang Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Sebagaimana kita kenyang, ada lapar. Sebagaimana kita sakit, ada sehat. Sebagaimana kita muda, ada tua. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada orang kaya, ada orang miskin. Jadi semua itu berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang, ada hidup, ada mati. Ada dunia, ada akhirat, ada surga, ada neraka. Semua itu berpasang-pasangan. Kalau kita faham dan jadikannya sebagai pondasi dasar kehidupan kita akan mudah melaluinya. Karena di saat kita sedang ada nikmat, lagi sehat, kita bisa syukuri. Di saat sedang sakit kita bisa menerima dengan cara bersabar. Karena kita tahu ini kelaziman hidup. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian pada seorang hamba itu lebih ringan daripada nikmat yang Allah berikan. Ini nikmat lebih besar. Contoh misalnya kita sehat selama setahun, 365 hari dalam setahun kita sehat. Biasanya Allah uji tahun depannya 6 hari flu, demam. Artinya tidak berimbang sebenarnya. Kalau mau berbicara adil, kalau setahun kita sehat, harusnya setahun kita sakit, gitu kan? Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala berikan ujian lebih ringan dan diberikan pahala yang sangat melimpah. Dia tahu ujian sedang datang. Tugas dia adalah menerimanya dengan keridhaan hati. Kalau sebagaimana Allah sudah kasih saya kesehatan, Allah uji saya dengan penyakit sekarang. Kita temukan orang seperti ini tidak akan berkeluh kesah. Dia nikmatin aja prosesnya. Sakit flu-nya, demamnya, segala macam, dia nikmatin prosesnya tetap dengan berobat, ikhtiar, segala macam. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Tahuilah, sesungguhnya Allah memiliki derajat-derajat di surga tidak dikasih kecuali orang yang sabar dan syukur. Sabar itu, ibu-ibu sekalian, adalah kita menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Sabar bukan mengelus dada duduk manis. Kemudian tidak ada ikhtiar, tidak ada upaya. Tapi kita berupaya, misalnya kita lagi sakit, konsul ke dokter, minum obat, kita ada upaya. Dan kita tetap sambil menerima itu sebagai ujian dari Allah SWT. Maka itu namanya sabar, ya. Jadi kalau kita lagi ada ujian, sekecil sampai sebesar apapun, kalau kita bersabar, Allah akan bersama kita. Lalu apa yang kita perlu khawatirkan? Kalau Allah bersama kita, toh kalau sedang ada nikmat, ada makanan, ada minuman, ada pakaian, ada pekerjaan, ada segala macam, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Kalau kita sedang ada ujian, musibah, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan musibah itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Lalu apa yang perlu dikhawatirkan atas nikmat ataupun musibah kalau Allah bersama kita? Tapi syaratnya nikmat itu kita syukuri, musibah itu kita sabari. Sebagaimana Allah kekalkan dalam surah Al-Baqarah ayat 249 yang bunyinya wallahu ma'as sabirin. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Di sini makna beserta adalah Allah selalu menemaninya. Allah tahu musibah yang sedang menimpa kita. Allah tahu kalau kita sedang sakit. Allah tahu kalau kita sedang diganggu orang. Allah tahu sedang ada ujian-ujian tersebut, agar sebenarnya kita lebih mendekatkan diri kepadanya.
Justru momentum yang paling tepat untuk lebih khusyuk dalam doa, dalam ibadah justru pada saat ujian itu sedang datang. Karena kalau kita lagi terlilit utang, kita lagi ada masalah penyakit, kita lagi ada masalah sama apapun, masalah apapun, maka di saat itu kita bisa lebih konsentrasi, ya, lebih ilhah atau lebih merengek lah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan jalan keluarnya, ya. Dan dalam berdoa, dalam memohon kepada Allah SWT, jangan berhenti sampai Anda melihat hasilnya. Ya, karena Allah SWT menginginkan kita mengulang-ulangi doa kita. Jangan misalnya kita berdoa sekali, dua kali, sudahlah saya sudah berdoa. Enggak, kita harus ilhah, terus minta sampai Allah berikan jalan keluar. Dan itulah yang diajarkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala.